Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Amin Rais sebagai sesepuh kita, dan yang lainnya mohon maaf karena waktu terbatas tidak kami sebut satu persatu. Tetapi yang saya hormati para ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama para pemuda Indonesia, salam dari kami dan terima kasih Anda sekalian sudah datang bersama kita pada hari ini, yaitu berpikir ini menjelang 17 Agustus, yaitu proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu proklamasi sudah dilaksanakan 81 tahun yang lalu. Tapi nyatanya hari ini kita belum merdeka. Yang merdeka yang akan pisah 17 Agustus yang akan datang itu tokoh-tokoh bajingan semua itu. Itu yang mengkhianati kemerdekaan bangsa Indonesia. Nanti itu di upacara mungkin pada joget-jogetan. Apa itu? Menghormati kemerdekaan adalah suatu penghormatan kepada para pahlawan kita yang berjuang untuk kemerdekaan kita. Tapi joget-jogetan itu model mana? Itu model komunis itu. Ingat ini. Apa sih arti merdeka itu? Bung Karno mengatakan merdeka itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian sendiri di bidang apa? Kebudayaan kita. Tapi nyatanya sekarang apa? Politik kita belum berkuasa sendiri, masih dimainkan oleh pihak luar yang ingin menjajah kita terus-menerus dari barat maupun dari timur. Politik kita sudah bukan lagi politik negara berdasarkan Pancasila. Kenapa itu terjadi? Nah, ini yang masalah yang kita hadapi. Apa sih yang kita hadapi ini sekarang apa? Garis besarnya itu ada hulu dan hilir. Itulah yang sekarang sedang kita hadapi. Kenapa? Lahirnya bangsa Indonesia itu, ingat, mulai pada waktu kita Sumpah Pemuda. Setelah itu Sumpah Pemuda apa artinya? Yaitu kita bersatu di dalam tanah air Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia menyatakan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia dan untuk meyakinkan
meneruskan bahasa Indonesia. Apa artinya itu? Sebelum kita merdeka, kalau kita mau berjuang untuk merdeka, kita harus ingat persatuan dan kesatuan dari kita. Kita ingat berjuang itu untuk apa? Yaitu untuk tanah air kita. Jangan dikuasai oleh orang lain, bangsa lain. Seperti sekarang ini, tanah-tanah kita sudah dipakai oleh siapa? Hasilnya itu tidak ada satu sen pun itu untuk rakyat Indonesia, tetapi itu diambil oleh apa? Orang-orang Indonesia sendiri yang saat itu ada berkuasa, kemudian dikirimkan ke luar negeri. Ini apa artinya? Artinya kita belum merdeka. Ya, oleh karena itu, untuk memperjuangkan bagaimana kita menempatkan atau kita menjaga, mengukuhkan semua kemerdekaan kita itu, maka jangan lupa, inilah rakyat, inilah tugas daripada kita sekarang. Bagaimana caranya kita ini menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kemerdekaan kita. Bagaimana itu? Kita sudah punya satu kunci yang itu harus kita lalui dan kita wujudkan. Satu kunci bermuka dua. Apa mukanya? Yang satu mukanya adalah sistem, yang kedua mukanya adalah pemimpin. Jadi ini merupakan kunci keberhasilan apakah kita berhasil untuk memerdekakan kita kembali, menjaga kemerdekaan kita, rakyat kita. Ini jangan lupa satu kunci dua muka, yaitu sistem dan pemimpin. Sistem itu kenapa? Karena kemampuan dari pada waktu kita setelah Bupati Muda, kemudian kita berusaha berperan bersatu untuk melawan penjajah. Nanti kalau merdeka kita harus bagaimana? Apakah tetap kita pakai kerajaan belakang? Apa kita berganti? Kita bangun sebuah negara. Keputusan para ahli sesepuh kita pada waktu itu adalah kita nanti kemudian akan berupa negara. Negara itu harus berdasarkan apa? Dasar utamanya sudah disepakati, yaitu Pancasila. Nah, kemudian pada saat itu hiduplah kita, terjadilah proklamasi 17 Agustus tahun 45. Merdekalah kita. Kemudian sesuai janji bersama, segeralah kita akan bentuk yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Pancasila dan disusun sebagai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45.
ingin memperbaiki rasa perjuangan kita di dalam suatu kemerdekaan, dan terjadilah hal yang memberatkan, yaitu yang namanya KKN, korupsi dan nepotisme. Maka pada saat itu kita bersama-sama ingin mencegah terjadinya KKN, maka kita berjuang. Pada saat perjuangan itu sudah bagus, berhasil, tetapi pihak asing yang ingin tetap menjaga kita memasukkan kesempatan itu untuk merubah dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itulah yang memperkuat bangsa Indonesia ke depan. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu harus dirubah lewat apa? Lewat amandemen. Amandemen itu terjadi. Tapi ingat kepada sesepuh-sesepuh kita mengatakan bahwa setiap manusia pasti berbuat salah. Oleh karena itu kesalahan ini adalah wajar. Tetapi kewajaran itu harus diikuti dengan kewajaran yang lain. Apa itu? Kita tahu kesalahan kita, tidak mengulangi, dan kita harus segera kembali pada jalan yang pada saat itu asing yang tetap ingin menjajah Indonesia, baik itu dari barat maupun dari timur, itu sudah berjuang untuk merusak kita dari dalam. Kemudian sesepuh kita mengatakan, janganlah kamu suka mempersalahkan orang per orang. Terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 2002 yang menyebabkan kerusakan seperti sekarang ini, itu adalah kesalahan kita bersama. Janganlah kita mempersalahkan orang per orang, karena setiap orang pasti punya kesalahan, dan kesalahan itu wajar, dan ini tidak dilakukan oleh orang per orang, tetapi itu adalah dilakukan oleh kita semua. Oleh karena itu, peringatan ini kita harus segera kembali ke jalan yang benar. Apa itu tadi? Kuncinya adalah nomor satu, sistem. Berarti apa? Sistem kita harus kita kembalikan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jelas? Itu tugas kita utama. Pertama, ada apa caranya? Caranya itu adalah 3 macam. CB, kalau namanya tentara itu CB. Cara CB, cara berbuat. Satu itu lewat secara konstitusional, lewat MPR, dan ini sudah pernah kita lakukan. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 lewat MPR, yaitu pada tanggal puncaknya pada tanggal 10 November Hari Pahlawan tahun 2023. Tetapi ternyata itu gagal karena kepala MPR-nya itu ditarik, dibawa oleh Jokowi ke Surabaya untuk menonton bola. Dengan hilangnya ketua umum
MPR pada saat itu, maka gagallah usaha kita kembali ke Undang-Undang 45 lewat MPR. Gagal. Kalau gagal, apa CB2? CB2 itu adalah dekret. Nah, ini sekarang kita akan lakukan dekret. Dekret itu siapa yang berhak? Dekret itu biasanya dilakukan oleh Presiden sebagai pemimpin tertinggi bangsa atau rakyat Indonesia. Nah, sekarang maka salah satu utama kita adalah kita menekankan kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo telah melanggar konstitusi cukup banyak. Jadi Pak Prabowo sebagai Presiden ini sudah cukup memenuhi syarat untuk diturunkan. Tetapi Pak Prabowo punya satu hal yang bisa menyelamatkan Anda agar tidak bisa turun, yaitu apa? Melaksanakan dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau itu dilaksanakan, usulan kita dilaksanakan, maka Presiden Prabowo lumayan tidak jadi diturunkan. Lumayan. Ini penting sekali, ini penting. Kenapa kita sebutkan dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Pertanyaannya bagaimana kalau Presiden kemudian tidak mau? Apakah takut? Apakah tidak mau? Apakah karena tidak dibayar? Maka tidak dilaksanakan dekret Presiden itu, lantas bagaimana? Satu-satunya jalan adalah kita kembali kepada yang punya kuasa negara Republik Indonesia, yaitu adalah rakyat. Dekret itu dilakukan oleh rakyat. Kalau Presiden tidak mau, tetapi sangat berbahaya bagi Presiden karena dia tidak mau dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45, berarti dia tidak mau kembali ke jati diri kita merdeka. Proklamasi 17 Agustus 45, makanya dia bisa diturunkan. Ini masalah yang sangat benar. Kenapa itu kunci tadi bongkar? Walaupun nanti kita sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, sudah kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sudah benar sifatnya, sudah benar sistemnya. Tetapi kalau pemimpin kita ini bukan pemimpin seorang kesatria, bukan pemimpin seorang yang betul-betul melakukan semua apa yang ditunjukkan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi dia sudah tidak juga melakukan Pancasila dengan baik, itu sama saja. Oleh karena itu, masalah kepemimpinan ini sangat penting, sangat penting, sangat penting. Jadi selain kita kembali kepada Pancasila
harus bisa melahirkan pemimpin yang Pancasila terjadi, pemimpin yang betul-betul melaksanakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Pemimpin yang seorang kesatria. Apa kesatria itu? Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pemimpin kita sekarang ini mana? Dia tidak jujur. Mereka itu tidak membela kebenaran dan mereka juga tidak menegakkan keadilan. Itulah yang menyebabkan tidak hanya di hulu, di hilir kita ini menjadi rusak berantakan seperti sekarang ini. Boleh banyak teman-teman mengatakan kepada saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya mengatakan kepada saya, Pak, sekarang ini ada presiden palsu, punya ijazah palsu, kemudian kata-katanya itu palsu, dibilang melakukan pertemuan-pertemuan dengan para anggota-anggotanya pada saat dulu kuliah, tapi orang-orang yang datang itu orang-orang yang palsu. Dia mengatakan ini kita menciptakan mobil apa namanya? Itu mobilnya palsu juga. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Oleh karena itu, sasaran yang kedua, yaitu sudah masuk pada bilet, sudah masuk pada bilet. Sasaran yang kedua adalah tangkap dan adili Jokowi. Kemudian yang berikutnya apa? Yaitu menurunkan yang namanya Gibran. Kemudian kita jangan tahu semua nanti. Kalau Gibran ini tidak jalan, itu artinya tahu juga semua. Ya. Oh, sudah lewat waktunya. Sorry. Terima kasih. Kemudian berikutnya itu kita harus menegakkan keadilan, kebenaran dan jujur. Itu apa? Hukum. Petugas hukum. Misalnya soal masalah ijazah palsu. Kalau itu yang menyelesaikan itu sahabat saya, anak buah saya, orang Kopassus yang namanya Narko, Mayor Jenderal Narko, dia yang menyebut paling itu 1 minggu selesai. Dia bilang 1 minggu selesai. Tapi kalau bagaimana kepala polisinya seperti ini, yang mengatakan itu seperti ini akan membahayakan. Oleh karena itu penegakan hukum, perubahan hukum, petugas hukum itu supaya segera diganti. Nah itu nanti saya akan menjelaskan saja itu masalah dulu yang utama, ya.
kemudian yang nanti ada yang lain akan menjelaskan masalah itu. Tetapi utamanya adalah sekarang Pak, permintaan kita adalah kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo presiden. Bila teman-teman menurut saya yang terbaik adalah tanggal 17 Agustus tahun 2020. Mengapa? Pada saat itu ini keistimewaan kita harus kembali ke jati diri proklamasi 17 Agustus tepat. Kalau itu dilaksanakan, kalau tidak terus bagaimana? Harus ada batasan. Batasannya bagaimana? Menurut saya batasannya itu bulannya. Bulannya yang bagus adalah bulan Agustus. Karena itu batasannya bagi presiden untuk negeri itu adalah bulan Agustus. Sehingga ada waktu yang menentukan. Kemudian Pak, kalau sampai Agustus tidak ada itu, apa yang kita lakukan? Silakan berteriak. Ini sudah mulai menyampaikan ini kepada semua rakyat nasional kita, bangsa nasional Indonesia. Ini sudah disetujui oleh Bandung, disetujui oleh Jakarta, disetujui oleh yang lain. Ikuti semua. Dan semoga ini didengarkan. Inilah kita perjuangan kita sebagai rakyat. Ayo, belum dijajah lagi. Itu adalah perjuangan kita. Dan apakah manusia ini sudah bisa menentukan itu? Tidak. Yang menentukan kebenaran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya mohon kita semuanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kita ini sedang kecil waktu, kecil pasukannya, kita sedikit pasukannya, kita tidak punya uang, kita tidak punya dana yang besar, kita tidak punya senjata. Jangan takut, tapi Allah yang menentukan. Karena ini perjuangan kita adalah perjuangan yang berani dan suci. Oleh karena itu, ini akan dibantu. Insya Allah ini mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berada pada rakyat Indonesia. Keputusan mereka selanjutnya kepada kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bukan yang lainnya. Kita jangan takut, kita jangan malu, kita sadarnya ini perjuangan detik kita ini, jiwa kita. Dulu juga pasukan kita, sesepuh kita ini berbanyak dokter selama ini. Apakah kita diam saja? Tidak. Ya, oleh karena itu pesan saya berdoa. Semangat, jangan takut. Kerjakan sesuai dengan hati nurani kita. Insya Allah akan memberikan rahmat dan ridho. Inilah yang namanya kita bersyukur kepada rahmat Allah kemerdekaan kita 17 Agustus 45 yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ibu sampai saya mohon maaf apabila di dalam tutur kata saya ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang salah. Saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kita jangan lupa